Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abidin atau biasa dipanggil dengan Pak Abi. Saya mengajar mata pelajaran IPS. Gimana kabar semuanya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat, walaupun mungkin pada kesempatan kali ini kita masih melakukan pembelajaran model daring atau pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak bisa belajar secara tatap muka langsung. Tetapi walaupun kita belajar dengan metode daring, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan apa yang kita lakukan pada hari ini dijadikan sebagai amal yang soleh dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini untuk mata pelajaran IPS, bab pertama yang akan kita bahas adalah interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Ini adalah foto para kepala negara ASEAN. Oke. Ini adalah tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Silakan dibaca. Slide berikutnya adalah mengenal negara-negara ASEAN. Ini adalah bendera negara-negara ASEAN. Mudah-mudahan kalian kenal. Silakan sebutkan negara-negara apa saja yang tergabung ke dalam organisasi ASEAN. Kita lanjut. Negara ASEAN yang pertama yang akan kita bahas adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia itu memiliki iklim tropis. Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang berbentuk kepulauan. Karena wilayahnya yang cukup luas dan jumlah penduduknya juga cukup besar. Sehingga Indonesia memiliki posisi yang sangat penting di Asia Tenggara. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Luas wilayah Indonesia adalah 5.176.900 km persegi, di mana Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dengan letak itu, Indonesia sangat strategis, memiliki posisi yang sangat strategis, baik dari segi politik maupun dari segi ekonomi internasional. Organisasi-organisasi dunia yang diikuti oleh negara Indonesia yang pertama adalah ASEAN, kemudian PBB, kemudian GNB atau Gerakan Non-Blok.
Anak-anak sekalian, selebihnya untuk lebih jelasnya silahkan kalian bisa searching di internet atau bisa juga kalian cari informasinya melalui buku-buku paket kalian. Kita lanjut. Berikutnya adalah negara Brunei Darussalam. Ini adalah Brunei Darussalam itu terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Ini Brunei Darussalam itu negara yang cukup makmur ya. Kemudian Brunei Darussalam memiliki iklim sama seperti Indonesia, yaitu iklim tropis. Kemudian jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 428.697 jiwa. Ini sama aja setara penduduk kota Tangerang, juga masih jauh ya. Ini satu kecamatan Tangerang saja, di mana tingkat pertumbuhan penduduknya adalah 1,9%. Kemudian komoditas ekspor utamanya adalah minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Sementara komoditas impornya adalah mesin-mesin, peralatan, transportasi, dan bahan-bahan kimia. Organisasi yang diikutinya yang pertama adalah ASEAN, kemudian WTO, G7, OPEC, dan OPCI. Selebihnya silakan kalian cari informasinya dengan cara searching di internet atau di buku-buku yang buku-buku penunjang. Slide berikutnya. Negara yang ketiga anggota ASEAN adalah negara Filipina, di mana negara Filipina ini cukup memiliki banyak gunung api aktif. Kemudian Filipina juga memiliki iklim yang sama seperti iklim di Indonesia, yaitu iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin monsun. Pada tahun 2017 jumlah penduduk negara Filipina berkisar 104.908.090 jiwa, itu pada tahun 2017. Sementara perkiraan pada tahun 2020 ini mencapai 120 juta. Komoditas pertanian yang dihasilkan adalah beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging sapi, telur, dan ikan. Sementara komoditas industrinya meliputi peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, dan mebel. Selebihnya juga kalian bisa searching di internet atau mencari dari buku-buku penunjang. Sekalian, negara yang keempat anggota ASEAN yaitu Kamboja. Ini karena masih Asia Tenggara jadi tidak jauh berbeda iklimnya. Kamboja juga sama, iklimnya sama seperti negara Indonesia, yaitu iklim tropis. Kemudian Kamboja memiliki bentang alam yang khas, yaitu hampir menyerupai piring. Jadi alamnya itu khas. Pada tahun 2017 jumlah penduduknya berkisar 16.537.300 jiwa. 5.373 jiwa. Jadi pada tahun 2017 jumlah penduduk Kamboja 16.5.373 jiwa. Kemudian perekonomian Kamboja bertumbuh pada sektor pertanian dengan sistem pengelolaan tradisional. Kemudian Kamboja tergabung dalam anggota ASEAN. Kemudian juga kerjasama melalui badan-badan yaitu PBB seperti ILO, UNESCO, dan slide berikutnya. Anggota ASEAN berikutnya adalah Laos. Laos adalah negara daratan kawasan ASEAN di bagian semenanjung Indochina. Pada tahun 2017 penduduk Laos adalah
6.858.160 jiwa. Iklimnya adalah beriklim tropis. Kemudian komoditas ekspornya yaitu biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Sementara impornya yaitu beras, minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Laos aktif dalam organisasi ASEAN. Kemudian Laos juga mengikuti organisasi yang lainnya seperti ASEM, FAO, IBRD, IFC, UNDP, UNIDO, UNESCO, dan WHO. Malaysia, negara tetangga kita, di mana Malaysia itu wilayahnya terbagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan barat dan dua kawasan yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Iklimnya sama seperti Indonesia, iklim tropis. Jumlah penduduknya pada tahun 2018 sekitar 32,4 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0,3% per tahun. Selain pertanian, Malaysia bekerja di sektor pertambangan dan industri, kemudian juga organisasi yang diikuti ASEAN, dan Malaysia termasuk pemprakarsa negara ASEAN, organisasi ASEAN dengan Indonesia. Kemudian Malaysia juga aktif di organisasi internasional seperti ADB, ASEM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, dan sebagainya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah Myanmar. Myanmar pada tahun 2017 jumlah penduduknya adalah 53 juta jiwa lebih. Awalnya negara Myanmar itu bernama Burma atau Birma, kemudian berganti menjadi Myanmar. Kemudian kesuburan tanah di delta Sungai Irrawaddy dan Sungai Salween sesuai untuk usaha pertanian. Jadi daerah suburnya berada di pinggiran Sungai Irrawaddy dan Sungai Salween. Kemudian aktif dalam organisasi ADB, ESCAP, ACU, FAO, dan sebagainya. Selain ASEAN juga mengikuti organisasi-organisasi yang lainnya. Kemudian iklimnya adalah tropis untuk wilayah selatan dan wilayah utara beriklim subtropis. Singapura, seperti ini bisa dibaca. Selebihnya silakan kalian searching. Negara Thailand, ini adalah Thailand merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa lain. Hasil pertanian utamanya adalah padi yang menjadi komoditas ekspor negara ini. Kemudian Thailand beriklim tropis, jumlah penduduknya sekitar 69 juta jiwa pada tahun 2017. Selain aktif di ASEAN, Thailand juga aktif di beberapa organisasi dunia. Berikutnya anggota ASEAN yaitu Vietnam. Ini pada tahun 2017 jumlah penduduknya mendekati 100 juta jiwa. Kemudian Vietnam juga terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Pegunungan Utara, kemudian Vietnam bagian utara, kemudian Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Komoditas ekspornya adalah beras, karet, kopra, aneka kayu, dan minyak bumi, dan biji besi. Sementara komoditas impornya adalah bahan bakar minyak, kemudian besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Kemudian selain Vietnam bergabung dengan organisasi ASEAN, Vietnam juga menjadi anggota di beberapa organisasi dunia.
Interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Nah, tujuan didirikannya organisasi ASEAN adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan. Apa saja bidang-bidangnya? Yang pertama adalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Ini ada beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat. Untuk faktor pendorong itu memiliki persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, persamaan dan perbedaan wilayah. Yang ketiga, perbedaan perkembangan teknologi. Yang keempat, persamaan dan perbedaan budaya. Sementara penghambatnya adalah terjadinya bencana, ideologi negara, kebijakan politik, perbedaan kepentingan, dan perbedaan mata uang. Baca di buku. Berikutnya, bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Di bidang ekonomi, kesepakatan ekonomi antara Indonesia dengan Singapura. Kemudian di bidang sosial budaya, melakukan penyelenggaraan festival budaya. Slide berikutnya. Untuk di bidang pendidikan, dengan adanya pertukaran pelajar antar negara, misalnya seperti Indonesia dengan Malaysia. Kemudian di bidang politik, pertahanan, dan keamanan, melakukan bantuan tentara Indonesia di Kamboja ketika ada kerusuhan atau pemberontakan. Indonesia memberikan bantuan tentaranya ke Kamboja. Atau juga dengan cara melakukan latihan militer bersama-sama, itu juga bisa. Kemudian di bidang penanggulangan bencana, pembentukan AHA. Slide berikutnya. Upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. Ada 3 pilar. Pertama, politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya. Ini yang berusaha ditingkatkan di antara anggota negara ASEAN. Tujuannya adalah agar terjadinya kekompakan, konsistensi, kemudian keterbukaan, saling memiliki, saling menghormati, kesetiakawanan sosial. Kemudian faktor pendorongnya adalah stabilitas kawasan Asia Tenggara, pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara. Tujuannya agar terjadinya peningkatan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Berikutnya. Pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan. Jadi faktor yang mempengaruhinya yang pertama adalah faktor alam, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Jadi ketika adanya perbedaan ketersediaan sumber daya alam mengakibatkan saling bertukar kebutuhan. Maka dengan begitu terjadilah interaksi antar ruang di antara beberapa negara. Kemudian faktor yang kedua, pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologi transportasi, teknologi komunikasi. Kemudian yang ketiga dan seterusnya, bisa dibaca. Ini adalah pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN.
Demikian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa dikomunikasikan secara langsung saja, baik melalui Zoom ataupun melalui WA. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.